Ya, masih dalam After Hours with Helmi Yahya dengan tamu kehormatan saya, Bang Yasona Lauli, yang Menkumham. Bang, saya mau nanya, tadi kita bicara tentang over capacity dari rutan-rutan kita. Ya. Seberapa parah Bang over capacity-nya? Lapas dan rutan kita udah parah banget. Makanya kita keluarkan kebijakan waktu COVID itu asimilasi. Dikeluarkan 42.000 saja masih over kapasitas. Dan sekarang yang antrian mau masuk di tahanan polisi dan jaksa itu puluhan ribu juga. Udah banyak pula? Karena kita tidak terima selama COVID ini. Udah marah-marah polisi sama saya, sama jaksa. Karena apa? Kalau kita masukin meledak lagi. Meledak lagi. Kita. Kalau memang secara rata-rata nasional lebih 100%. Ya. Tetapi kalau dihitung di kota-kota besar, Medan, Jakarta, beberapa tempat, ada yang 700, bahkan siapi-api 700%. 700%? 700%. Wow. Jadi satu orang harus menempati 7 tempat tidur, 7 orang. Jadi di beberapa tempat satu sel. itu, iya, bukan satu space itu. Oh, yang sekarang kondisi terjadi? Iya. Banyak sekali di Medan itu yang isinya hanya misalnya 800, 3.500 diisi. Apa ini yang di Jakarta? Apa namanya? Cipinang? Salemba. Salemba, woi, rutan Salemba itu, aduh, ngeri. Di selasar-selasar itu orang tidur. Udah cukup lagi ruangan di selasar, di gang-gang tidur. Dulu aja sempat terjadi berapa kali penjara dijebol ya Bang, dan mereka melarikan diri karena mungkin over capacity. Over kapasitas. Ya ada satu penelitian ya. Tentang pengaruh over kapasitas terhadap behavior. Ya. Penelitian itu sebetulnya dibuat ke tikus. Ya. Jadi tikus di satu tempat diisi mula-mula 1, 2, 3, 4 biasa ya 5 sampai penuh, mulai behaviornya itu ganas, kanibal. Nah, itu manusia juga begitu, panas apa tersinggung sedikit aja, itu behavior. Ya, kita aja kalau terganggu di ruangan, terlalu banyak, emotional kita instability-nya pasti datang. Dan itu terjadi. Apalagi kita berhadapan dengan masalah-masalah orang yang berhadapan dengan hukum, yang bermasalah dengan hukum, ditumplekin dengan itu potensial berbahaya sekali. Maka, tetapi anehnya, itu lebih dari 50% manusianya itu adalah kejahatan narkoba. Aneh kan, satu jenis kriminal merajai lebih dari 50% jumlah kejahatan yang ada di lapas rutan. Pencurian, perampokan, pembunuhan, perkosaan, korupsi, terorisme, kalah semua ini. Hanya karena satu jenis. Problemnya adalah di undang-undang narkotika. Jadi kalau itu diberesin sebenarnya angka hulunya itu di sana, perbaikan undang-undang narkotika dan pemakai jangan masukkan ke dalam. Rehabilitasi. Karena kalau kita masukkan pemakai ke dalam, orang candu dimasukkan ke dalam, tidak direhabilitasi. Di dalam ada kurir, di dalam ada bandar, apa yang terjadi? Pasar. Pasar yang besar juga ya? Pasar yang besar. Moral hajat terjadi, akan datang orang berupaya masukkan barang, pengaruhi petugas. Ini persoalan dan bisa menulari yang lain? Oh ya, yang baru-baru pemakai menjadi bisa naik tingkat dia. Ya. Pak Menteri, mohon maaf saya potong. Kenapa Kak ada upaya ya untuk membangun rutan-rutan baru? Membangun lapas harus di dalam kota, mungkin di luar aja. Membangun lapas itu bukan barang murah. Untuk 1.000 orang kita harus mengeluarkan 150 miliar. Belum petugasnya, baru fasilitasnya. Mahal sekali? Mahal. Emang speknya luar biasa? Memang bangun lapas kan tidak bikin kayak bangun rumah. Ya. Pagar keliling dulu pakai ornames, pakai ini. Harus tinggi pagar lagi. Tembok lagi. Temboknya harus tebal. Pagar lagi supaya ada beranggang di sini. Baru pagar ketiga, tembok ketiga, baru blok. Bloknya harus tebal, jerujinya jeruji besi. Di dalam harus ada fasilitas ini dan lain-lain. Mahal sekali. Mahal sekali. Jadi padahal akar masalahnya di sini. Pak Menteri, saya kan pengusaha juga. Kan banyak rutan itu sekarang di tengah kota. Nggak perlu kan rutan di tengah kota. Daerah strategis. Misalnya tukar guling dengan swasta, taruh di luar, bangun lebih besar, nggak bisa begitu? Jadi taruh di luar di mana? Kalau seperti Jakarta kan berat. Ya, taruh dimanapun Jadi sebenarnya
kan kalau lapas itu boleh di luar, kota, tapi ya. kalau di luar kota sekalipun, Ya. dia tidak boleh terlalu jauh karena ini kan apa? Bertamunya, ininya, orang-orangnya dijauhkan dari keluarga, ya. Dan kita katakan misalnya seperti kami sudah mau mencoba misalnya dengan apa namanya ini, Salemba. Ya. Tidak mudah, saya sudah coba. Tidak ngangkat. Biayanya tidak ngangkat. Mereka menggunakan apa itu dengan biaya untuk membangun yang di tempat yang kita mau juga. Tidak visible. Tidak visible. Ya, tidak visible. Oke. Dan yang paling baik itu sebetulnya memperbaiki tentang bagaimana kita menghadapi narkoba. Saya pergi ke Belanda. Saya bilang bagaimana kalian mengatasinya? Itu tergantung paradigma kita. Ya. Kita melihat kejahatan narkotika, kita melihat persoalan narkotika itu sebagai kejahatan atau sebagai masalah kesehatan. Dari paradigma kesehatan atau paradigma kejahatan. If you treat them as criminals, then you put them all. Oke. Bayangkan begini Pak, kalau semua pemakai kita gunakan, sekarang survei mengatakan 4 juta sampai 5 juta pemakai. Kita masukin ke dalam 4 juta, untuk 250-70 ribu aja kita udah mabok, gak punya kemampuan keuangan untuk membangun lapas. Oke. Saya buat contoh, saya menjadi menteri 155 ribu isi lapas rutan. Iya. Pada sebelum saya keluarkan 40 ribu sampai 172 ribu. Terjadi peningkatan. Nambahnya itu. Ya. Hitung aja berapa puluh triliun untuk membangun itu. Kalau hanya pendekatannya membangun. Di Amerika aja orang nggak mampu terus membangun lapas. Jadi approach kita yang harus kita rubah. Oke, baik. Ini jadi diskusi juga ya, Pak Menteri. Kita ganti topik nih karena waktu kita pendek sekali. Oke. Ada statement dari Bang Hotman Paris Hutapea. Ya, kita dengerin dan saya minta Pak Menteri untuk komen. Iya. Mainkan. Wah, mainkan. Salam Hotman Paris. Kenapa putusan pengadilan kita sering tidak dipatuhi? Alasannya karena sanksinya tidak tegas. Di negara-negara common law seperti di Singapura atau di Australia atau di negara terkait, ada namanya contempt of court, yaitu orang yang tidak mematuhi putusan pengadilan walaupun itu putusan perdata dianggap menghina pengadilan dan masuk penjara. Harusnya di Indonesia ada undang-undang contempt of court. Kadang putusan Mahkamah Agung pun, misalnya putusan pengadilan itu tidak dipatuhi oleh gubernur, tidak dipatuhi oleh bupati. Demikian juga putusan pengadilan agama tentang monogini, tentang harta cerai tidak dipedulikan oleh sang suami dalam perkara perceraian. Terapkan sistem contempt of court agar orang takut dan segan terhadap putusan pengadilan. Walaupun nggak jelas Pak Menteri, ini nampaknya masalah penegakan hukum gitu. Jadi kenapa keputusan pengadilan tidak dipatuhi oleh masyarakat? Karena kesadaran hukum masyarakat juga masih mungkin belum banyak persoalan. Belum terlalu kuat. Oke. Pertama, bisa juga keputusan pengadilan itu dirasakan tidak adil. Prosesnya. Saya banyak menemukan, kalau saya mendengar... Pak Menteri mengakui itu ya? Saya mendengar orang-orang di dalam lapas dan rutan itu. Ya. Maybe 30% ada itu yang miscarriage of justice. Oh ya? Oh ya. Dalam narkoba itu, waduh, kerjaan mereka kan talking and talking. They don't have anything to do and they sit down. Dan apa yang Bapak lakukan sebagai orang nomor 1 dalam penegakan hukum, Pak? Kan tidak, saya kan menampung orang yang sudah selesai. Membina mereka supaya mereka kembali ke masyarakat menjadi manusia-manusia yang akan hukum. Tetapi proses pengadilannya bagaimana? Jadi, mungkin Pak Hotman bilang, wah Bang kalau ada keputusan apa, ya udah kalau perdata dia minta eksekusi pengadilan. Kalau pengadilan tidak mau mengeksekusinya, ya berarti pengadilannya juga tidak mau melaksanakan hukum. Kan kadang-kadang eksekusi tidak mudah. Apalagi ada beberapa tempat yang dieksekusi rakyatnya melawan karena mungkin proses peradilannya dirasakan tidak adil. Ada banyak
contempt of court. Oke, kalau siapa yang tidak mematuhi, ini kan mematuhi hukum langsung contempt of court. Kita ini kan selalu pendekatannya pidanakan, hukum. Ya, gampang sekali ya, Pak. Pernahkah kita berpikir aspek justice-nya? Aspek keadilannya. Saya baru bertemu dengan seorang teman. Ya. Dia dipilotkan, padahal dia mampu bayar. Oh, sekarang ada mafia-mafia kepailitan. Oh ya? Oh iya. Dia dipilotkan supaya kuratornya itu dapat memperoleh ini. Padahal dia dalam negosiasi bisa mau bayar. Mau bayar dan bisa dari segi bisnis sebetulnya biarkan dia hidup dan biarkan dia restrukturisasi. Restrukturisasi utangnya misalnya. Dan dia siap dan ada hartanya dipilotkan. Saya baru ketemu sama orang yang seperti itu. Saya mau saya sedang berdiskusi sekarang dengan staf saya bagaimana mengatasi mafia-mafia kepailitan ini. Ada. Ngeri. Nah, ini dalam keadaan Covid sekarang ya. Covid ini banyak perusahaan yang mau ini force major. Banyak perusahaan yang tidak mampu bayar. Kalau ketemu dengan seorang kurator yang tidak punya hati, langsung pilotkan. Padahal dia sebetulnya kalau diberi waktu, diberi kesempatan ini apa? Itu merusak perekonomian negara. Overall ya? Overall, iya. Ya Bang. Iya, hanya gara-gara untuk mau fee dan lain-lain kan. Nah ini termasuk bagian yang saya baru tangkap dan saya sadari, ini saya harus cari jalan keluar ini. Dan kita harus merevisi undang-undang kepailitan kita karena ini concern dari World Bank juga. Oke, setuju Bang. Baik. Wah, ini sampai saya lupa nih. This is good. Enak kali nih. Ya. Baik, kita break dulu. Mau makan dulu kita nih. Jangan kemana, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.